Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijelaskan agar lebih detail juga. Kita langsung saja, Ustaz. Apa itu istighraj sebenarnya, Ustaz? Terima kasih Mbak Nada. Temanya sangat-sangat menarik, menantang untuk kita diskusikan. Karena memang kita kadang tidak merasa apa yang kita terima, apa yang kita jalankan ini bentuk istighraj, apakah bentuk nikmat yang diberikan Allah atau nikmat yang tergolong istighraj. Ini yang menjadi problem. Jadi kalau kita pahami sederhana, istighraj itu kalau dalam bahasa kita itu pengelulu. Pengelulu. Iya. Bahasa Jawa, bahasa Ambuh itu bahasa apa? Artinya itu dilulu. Apa mintanya diberi. Ya. Tapi tanpa diperhitungkan positif negatifnya. Udah biar saja. Mau minta harta yang banyak, kasih. Ya. Mau minta cewek yang cantik, kasih. Minta lelaki yang perkasa, kasih. Artinya apa yang ia harapkan itu selalu diberikan. Ini dilulu. Dilena mungkin ya. Dilena dengan Hanya bisa menjadi terlena. Tapi ini lebih tepat ya dilulu itu. Jadi dilulu. Oleh karena itu ada yang menyebutkan bahwa istighraj itu adalah bentuk tipu daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang diberi nikmat itu, nikmatnya itu tidak disyukuri untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru nikmat yang ia terima itu untuk maksiat, untuk menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anehnya dia dicukupi terus. Ya dilulu aja tuh. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu istighraj itu dapat terjadi dalam bentuk berbagai macam nikmat. Jadi tidak hanya seperti yang saya katakan tadi, hanya harta, kesenangan-kesenangan yang semata, enggak. Dalam berbagai bentuk kenikmatan. Bisa juga kekuasaan, bisa juga kedudukan. Kekuasaan itu bisa melupakan bahwa kekuasaan itu adalah, kalau dalam bahasa Jawabnya itu amanah. Iya, kepercayaan saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa. Sehingga dengan diberi istighraj itu, dia akan selalu mempertahankan kekuasaannya. Ya, mungkin sudah habis minta diperpanjang. Ini bagian daripada istighraj. Mungkin dengan berbagai rekayasa lah, pokoknya bagaimana supaya saya ini bisa dipertahankan untuk tetap memegang kekuasaan itu. Kita sudah habis, maka bagaimana supaya kita tetap bisa mengendalikan? Karena kita sudah tidak biar anaknya diajukan, anaknya belum cukup umur, ya bagaimana supaya aturan itu dibenarkan? Nah, ini mudah dibaca. Ini bentuk-bentuk istighraj yang harus disadari oleh kita umat manusia. Oleh karena itu, supaya kita tidak istighraj itu, ya kita ini untuk selalu, kalau dalam bahasa Jawanya selalu eling, ingat hidup itu hanya sementara. Apapun yang kita perjuangkan, pada akhirnya endingnya itu tidak ada gunanya. Kita mengumpulkan harta, mati nggak dibawa. Kita mengejar kekuasaan,
Kalau kita mati, orang itu paling hanya ditulisnya dalam sejarah saja. Mohon maaf, matinya orang kekuasaan itu tidak sama dengan matinya seorang ulama. Mari kita lihat. Kita ulama saja lah, Nabi itu jelas tingkatnya sudah tinggi. Ulama, kayaknya sedikit orang itu menziarahi makam maaf raja. Raja saya tidak diziarahi. Ada mau ziarah ke tempatnya raja ini, kecil kemungkinan ada, bukannya nggak ada sama sekali. Yeah. Tapi minatnya turun. Tetapi kalau seorang ulama, kiai, apalagi sudah tingkatan wali, aulia, itu diziarahi terus. Tapi kalau orang kaya enggak, pejabat enggak. Paling cuma lingkungan keluarga. Ya, enggak keluarga saja, itu saja sangat terbatas. Yeah. Beda kalau ulama. Bahkan seorang ulama itu gurunya mbahnya ya. Umpamanya mbah saya dulu nyantri di Pak Kiai siapa gitu. Atau justru nenek mbahnya lagi, buyutnya, gurune buyute gitulah. Itu buyutnya itu masih merindukan ingin ziarah ke makam gurunya mbah buyutnya. Ini seperti contoh seperti dilakukan oleh Radio Binamas ini, yang tanggal berapa itu besok? 28 akan mengadakan apa itu? Ziarah aulia juga ya? Ziarah aulia. Coba kalau dipikir itu turunan keberapa aulia yang kita tuh ziarahi? Belum tahu. Tapi paling tidak minat untuk ziarah ke kiai ulama itu jauh lebih besar daripada tadi Ustaz mengatakan ya. Inilah yang saya maksudkan. Oleh karena itu, harta, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya yang ada perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pada saat banyak sekali kita mendapatkan mungkin nikmat ya, tadi Ustaz mengatakan nih bentuknya bisa berbagai nikmat seperti itu, tapi keimanan kita menurun. Nah, itu apakah juga salah satu ciri dari istighraj, Ustaz? Baik. Jadi untuk tahu istighraj atau tidak, atau tergolong istighraj atau tidak, kalau kita melihat orang lain itu lebih mudah, artinya di mana perkembangan kehidupan yang real dengan ketakwaan yang tampak ini tidak imbang. Artinya mungkin orang itu dulu itu rajin puasa, rajin jamaah, rajin sholat malam, dan masih banyak lagi, karena menginginkan untuk tanda petik menjadi orang kaya, atau mempunyai keinginan memohon kepada Allah untuk bisa menjadi orang hebat. Berarti terjemahkan seperti macam. Tetapi setelah itu semua diraih, itu dulu kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu dilakukan sudah berhenti. Artinya apa? Bahwa apa yang ia cari itu tidak digunakan untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru kadang digunakan untuk kemaksiatan
mengikuti hawa nafsunya. Ini yang banyak tahu orang lain. Oleh karena itu disinilah pentingnya kita ini sering berdiskusi, menanyakan tentang saya. Iya. Sebab kadang kita itu diri kita sendiri nggak lihat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, kuman di seberang laut tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Artinya kekurangan diri kita seperti apa kita kadang lupa. Ini. Maka kalau kita sering bersilaturahim pada ulama, ingin mendapatkan fatwa-fatwa, ya kalau dalam bahasa teknologi ya kita ngecas. Jadi kalau saya itu, mohon maaf ini bahasa saya, tapi ini mau mengikuti ya monggo, tapi itu tidak baku. Saya kalau silaturahim kepada ulama, atau enaknya bilang gitu, kita ngaji, kan ngaji kita sudah ngaji kuping, bukan ngaji buka kitab, ngajinya ngaji kuping. Ya saya kejar ngecas saja, ngecas iman. Jadi kadang ada kisah yang diceritakan oleh Yai waktu memberikan pengajian, itu menyentuh kita, gitu. Sehingga yang tadinya kita lupa menjadi ingat. Ya hanya ngecas saja itu. Jadi kalau sudah usia seperti, mohon maaf untuk diri saya itu, kayaknya itu untuk tambah ilmu kok sudah. Padahal kalau membaca, saya masih membaca. Jadi walaupun yang saya baca WA, baca buku, Ustaz? Masih. Tapi saya selalu mengupdate buku-buku baru. Barusan kemarin datang 3 buku. Ini bentar lagi datang 2 buku. Online ya? Online? Online, beli online. Nih, kalau kemarin datang 4 buku. Jadi selalu mengupdate buku-buku baru. Ya supaya, ya mohon maaf lah, saya sudah kadung dikenal seorang akademisi. Saya berharap untuk tidak ketinggalan informasi. Walaupun aku sadar tingkat kecerdasan saya itu sudah menurun, tapi saya hanya berupaya, ikhtiar, supaya ya tidak ketinggalan informasi. Baca WA juga begitu. Artinya itu yang kita baca ya yang akademik, jadi bukan yang lucu-lucu. Ya yang informasi baru itu, baik itu politik maupun penelitian atau ilmiah, termasuk yang Mbak Nada berikan tema hari ini, ya saya harus mencari apa itu istidrak. Kalau saya tidak begitu nanti kan repot juga. Tapi ilmu saya sangat terbatas. Maka saya diberi kesempatan untuk berbicara di Bina Mas FM ini ya untuk mengasah apa-apa yang terlupakan. Mudah-mudahan bermanfaat.